Baiklah Bunda, akhirnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dan terakhir nih Bun nih. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui misi jiwa kita supaya cepat nggak nyasar-nyasar nih? Gimana nih Bun? Nah, sebenarnya kan untuk mengetahui misi jiwa ini sebenarnya kan butuh proses. Makanya 80% ya manusia di semesta ini itu meninggal atau katakanlah mereka wafat tanpa tahu misi jiwanya. Kasihan ya. Jadi datang ke semesta 80% loh manusia di semesta ini nggak tahu mau ngapain gitu. Kan kasihan banget ya. Jadi mereka mungkin berpikir kalau datang ke semesta ini hanya ya lahir, terus sekolah, habis sekolah kuliah, kerja, menikah, punya anak, ya sudah, terus meninggal gitu. Jadi mereka nggak tahu misi jiwanya apa ya. Janganlah sayang-sayang, minimal kalau kita sudah tahu misi jiwa kita ini, kita punya kontribusi kepada planet ini sekecil-kecil apapun itu pasti ada manfaatnya ya. Jadi pertanyaan Kak Aris tadi bagaimana supaya kita tahu misi jiwa kita. Jadi gini, kita kalau ingin tahu misi jiwa kita harus tahu dulu dong jiwa kita. Nah, kalau misalnya kamu nggak tahu jiwa kamu itu siapa, kamu tidak berteman dengan jiwa kamu ya jatuhnya ke refleksi atau evolusi jiwa ya. Harus membangun kesadaran jiwa. Nah, bagaimana cara membangun kesadaran jiwa ini adalah ya membuat jiwa ini makin hari lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sangat simpel, membuat hati kamu lebih baik dari hari-hari sebelumnya, belajar membuat pikiran kamu lebih baik dari hari-hari sebelumnya, itu aja butuh waktu yang lama. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan bagaimana caranya supaya kita tahu misi jiwa, ya membangun kesadaran jiwa dari hal terkecil dulu, ya berkenalan dulu dengan jiwanya, jiwa itu apa gitu. Terus membangun kesadaran jiwa ini adalah kita harus bagian daripada proses meditasi itu bagian dari membangun kesadaran jiwa. Jadi meditasi itu salah satu bagian proses membangun daripada kesadaran jiwa agar jiwa kita ini menjadi lebih baik. Karena sebenarnya di dalam jiwa kita ini banyak kerak-kerak ya, karena kerak-kerak emosi, rasa sakit hati kepada orang, rasa dendam kepada orang lain. Nah, dengan kita refleksi daripada jiwa kita, maka nantinya cahaya ilahi itu, ketuhanan itu akan timbul. Orang-orang yang bisa bertemu misi jiwanya itu ya orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam dirinya, kan simpel. Ya, kalau kita ke gereja, ke masjid, ke vihara, ya, itu kita sedang mencari Tuhan yang ada di luar dari diri kita. Jadi kalau kita pengen tahu misi jiwa kita, bangun dulu jiwa yang lebih baik, ya, agar cahaya ilahi atau kecerdasan tertinggi di dalam diri kita itu bisa keluar, bisa bangkit. Jadi kadang-kadang banyak orang terlalu belajar di luar hal diri, memang itu penting, ya. Tetapi kalau mau bertemu dengan sang jiwa agung atau jiwa kamu, ya kamu harus masuk ke dalam diri kamu, belajar dulu, dibangun dulu kesadarannya seperti apa gitu, dekat dulu, berteman. Nah sekarang kalau bangun pagi yang diambilnya handphone gimana dong? Bangun pagi ya langsung ambil handphone gitu ya, chatting gitu ya, dibiasakan. Bahkan terkadang kamu lebih mencintai handphone kamu daripada istri, anak, atau suami, ya kan? Bahkan diri sendiri ya Bun ya? Nah, bahkan jiwa sendiri. Nah, jadi kalau bangun pagi atau mau tidur, lakukan kayak ritual-ritual yang sangat-sangat simpel, yaitu mencintai, berterima kasih, mencintai, mendengarkan apa kata jiwa. Ya, waktu itu Aris kan pernah saya kasih cara yang tentang berbicara dengan jiwa, kan sekarang Kak Arisnya sudah mulai bisa kan, yang kayak misalnya kalau sakit, kalau ada sesuatu yang bertanya kepada jiwa, kamu kenapa? Oh iya, aku letih. Nah, karena sudah mulai belajar membangun satu komunikasi dengan jiwa. Jiwa ini kan ya anggaplah ini kayak seperti
Tuhan dalam diri kita juga sih kalau saya mengatakan gitu. Jadi Iya, iya, dia iya. bisa menangis, dia bisa tersentuh, dia juga bisa membantu kehidupan kita gitu. Nah, cuma terkadang orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan si jiwa itu sendiri gitu. Dan itu Betul. prosesnya agak panjang, Kak Aris, nggak gampang. Heeh. Contoh, kenapa harus refleksi jiwa? Misalnya seperti ini, membuat pikiran positif gampang nggak? Susah kan? Jangankan Susah tuh. jiwa, nah, ngebuat pikiran kita positif aja agak susah. Kenapa? Mungkin kan ada masalah, orang kita lagi banyak utang, atau lagi Aduh, pacar, atau aduh. lagi corona gini, banyak yang kena Heeh. PHK atau apa. Terus Iya, gimana iya. mau berpikir positif sih kalau perut lapar? Ah, Nah, terus yang kedua, kalau misalnya mencintai jiwa, kan kadang-kadang orang lebih mencintai yang di luar dirinya. Misalnya, dia lebih mm-mm. senang mencari kebahagiaan dari seorang wanita, atau lebih senang mencari kebahagiaan dari seorang pria, gitu. Jadi, kalau seseorang yang sudah mencintai jiwanya, biasanya jarang-jarang galau. Kalaupun galau, nggak lama, cepet dia bisa rilis, karena dia menyadari kebahagiaan itu nggak perlu dia cari, kan ada di sini sebenarnya. Iya. Nah, ada di sini. Nah, dulu ketika saya sering merasa ada sesuatu masalah dengan seseorang gitu, saya berpikir mungkin orang itu jahat. Tapi ketika kita refleksi jiwa lagi saat meditasi, nah kita berpikir sebenarnya bukan orang itu yang jahat, mungkin diri kita aja yang belum beres. Atau yang seperti tadi, Tuhan sedang meminjam sisi jahat orang lain, Lihat memberikan orang. teguran spiritual kepada kita melalui kejahatan orang itu. Jadi berterima kasihlah kepada orang-orang yang ngejahatin kamu. Karena ketika Iya. dijahatin itu, kamu forgiveness, bahkan mendoakan orang yang ngejahatin. Nah, berarti kan kamu naik level daripada orang itu. Gitu. Harusnya tambah mikir ya Bunda ya. Duh, kok Ya. dijahatin orang, ada dosa apa? Apa kelakuanku ada yang perlu diubah? Kayak gitu ya Bunda ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan ke Aris tadi, gimana sih cara mengetahui misi jiwa kita gitu. Nah, kalau misalnya cara mengetahui itu banyak. Nah, aku sendiri kan praktisi daripada hipnoterapi past life regression. Nah, di teknik hipnoterapi nggak dihipnotis ya, kan banyak orang datang, oh kalau di past life itu dihipnotis, tidak, itu relax terfokus. Jadi nggak ada hipnotisan, saya nggak bisa hipnotis. Nah, kalau memakai teknik past life regression, pengen mengetahui misi jiwa kita yang sebenar-benarnya, itu Kak Aris bisa melihat sendiri. Jadi saya membawa Kak Aris ke suatu kondisi, kita bisa membuka memori, kita bisa membuka akashic record ya. Nanti kita ada belajar tentang akashic record itu ya. Jadi saya hanya mengguidance Kak Aris mencapai satu tingkat layer ya, daripada state mind ya, daripada layer pikiran, supaya bisa mengakses akashic record dulunya Kak Aris siapa, dan nantinya Kak Aris bisa lihat sendiri. Dan itu bisa terjadi kalau si klien dengan terapisnya ada satu hubungan, connection. Nah, kadang-kadang kalau kita dapat terapis yang ego, ya nggak bisa, nggak bakal dapat. Jadi harus totally gitu, harus totally ya, memang saya pengen di hipnoterapi gitu kan. Ada orang yang ngerasa aku nggak bisa di hipnoterapi ya, kalau misalnya dia sudah bilang begitu ya nggak bisa dong gitu. Terus bisa memakai hipnoterapi past life regression. Yang kedua, pengen tahu misi jiwanya kan bisa melalui astrologi. Nah, jadi teman-teman yang lagi mendengarkan tayangan ini, kalau ingin mengetahui tentang misi jiwanya, aku nggak pengen di hipnoterapi, ntar dihipnotis. Teman-teman bisa memakai analisa daripada astrologinya, jadi kita bisa bantu ya dengan price yang sudah ada. Kalau sharing-sharing kayak gini memang kita tidak ada price-nya, tetapi kalau sudah melakukan satu healing treatment ataupun ada satu analisa, itu memang ada price-nya. Nanti di option deskripsinya nanti kita akan kasih tahu ya number klinik saya yang bisa dihubungi. Jadi ada dua alternatif ya Kak Aris. Jadi dengan melalui hipnoterapi past life regression kita bisa melihat misi jiwa kita secara gamblang, secara langsung. Tapi kalau memakai analisa, bisa memakai analisa astrologi.
Nah, kebenaran klinik saya ada 3, ada di Bali, Jakarta, dan Sumatera. Tapi karena sekarang lagi pandemi ya, saya lagi buka klinik kecantikan di Jakarta, jadi saya lebih banyak sekarang di Jakarta dulu. Jadi supaya jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sekitaran Jakarta kan enak bisa ketemu langsung. Nggak Iya. usah pakai online Kak Aris kalau yang di Jakarta. Oh. Kalau yang teman-teman di Bali tunggu dulu ya, atau yang di Sumatera harus menunggu dulu sampai saya mobile. Oh. Karena pandemi mungkin yang lagi di Bali atau di Sumatera bisa menghubungi nomornya Bunda aja kali ya, yang Ya, nanti nanti disertakan di deskripsi ya. nah gitu Kak Aris. Ada yang mau ditanyain lagi Kak Aris? Wah, luar biasa. Ternyata astrologi teman-teman tuh nggak cuma kita tahu, oh Scorpio begini, Taurus keuangan, cinta, karir, rezeki, hari baik, hari buruk, hari ini pakai baju warna apa. Ternyata Iya, kita juga bisa tahu loh misi jiwa kita lewat astrologi ya Bunda ya. iya. Wow. Bahkan dari astrologi kita bisa tahu apakah Kak Aris ini indigo apa enggak sih. Jangan sampai nanti Aduh. ngaku-ngakunya indigo. Tapi sesudah Aduh. dicek ternyata di analisa astrologinya intuitifnya cuma berapa gitu ya. Jadi ya Oh. nanti kita akan buat tayangan-tayangan mengenai tentang apakah kamu seorang anak indigo. Nanti kita bisa buat juga supaya banyak teman-teman yang tidak salah salah analisa. Biar Karena nggak terkadang halu-halu ya Bun ya. ya jangan malu-malu loh teman-teman, karena terkadang kalau misalnya analisa teman-teman itu cuma dari hasil terawang-terawangan, kasihan aja. Nanti misi jiwanya jadi malah makin lama. Karena kan, oh di Oh. terawang seseorang, kamu seorang ini. Oh kamu dulunya ini. Akhirnya bukan malah membantu si kliennya, tetapi malah memberikan satu analisa PR baru. destiny yang baru. Nah kan kasihan banget kan, itu ini loh. Dosa besar Oh. loh kalau sampai kayak gitu. Iya, iya. Apalagi kalau kita datang menerawang-nerawang, tiap orang yang menerawang kita kan bisa beda-beda juga ya Bunda ya. Bisa beda, Bikin pusing kepala nih. tergantung daripada power Oh. atau energi si penerawang itu sendiri. Jadi Hmm. menerawang orang semua orang bisa. Tetapi apakah terawangan daripada misalnya saya terawang ke Aris nih pakai tarot nih, bisa nggak si jiwa diterawang? Bisa, saya jawab bisa. Tetapi pertanyaannya seakurat apa gitu? Itu kan Seakurat apa tergantung dan sedetail daripada apa ya Bunda ya? tergantung daripada si tarot reading itu Reader. sendiri. Maksudnya gini loh, ketika dia tarot itu apa benar dia bisa akses akashic record atau memori itu orang gitu. Nah, sementara yang dibaca adalah hasil daripada tarot yang telah terbuka gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. pertanyaannya pakai tarot bisa nggak ngelihat daripada misi jiwa? Bisa. Sebenarnya bisa, tetapi mungkin hanya kisi-kisinya, Iya, hanya iya. sedikit dan itu juga belum tentu yes dan no kan gitu. Nah, Iya, 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 tetapi iya. kalau si petarot ini benar-benar dia si petarot handal yang memang sudah ada trust publik dan mungkin hasil daripada Jam terbangnya tarotnya tinggi ya. benar-benar memang akurat ya bisa jadi gitu. Makanya ada yang pernah bertanya pakai tarot bisa nggak lihat misi jiwa? Saya jawab bisa, tetapi kan yang dipertanyakan keakuratannya gitu. Iya. Nah itu yang dipertanyakan gitu. Nah kalau misalnya memakai hipnoterapi past life regression, ya pasti 75% akurat. Kenapa? Ya kan karena dia ngelihat sendiri dong. Dan sebelum di past life tidak ada opini, kita tidak memberikan opini, ya kan? Nggak ada tendensi juga kan, nggak ada gitu. Jadi ya benar-benar itu memorinya dia sendiri gitu. Dan itu juga tergantung siapa yang past life. Atau kadang ada orang yang past life itu malah ke bawah ke halu-halu, ada juga. Makanya tadi mending fokus ke misi jiwa ya Bun, ya nggak usah ribet. Aku dulunya siapa, Ya, siapa. nah benar seperti itu. Nah kalau secara astrologi ya keren lah gitu ya. Saya juga baru belakangan ini kan baru tahu kalau dari astrologi ternyata bisa ngelihat past life. Jadi sering saya padukan ya intuisi saya dengan astrologi. Jadi ada energi yang bermain di situ. Jadi
kalaupun ada klien datang ke saya melihat secara astrologi pas live-nya atau misi jiwanya juga, itu kan nggak murni semua kita paparkan secara astrologinya. Kita bisa lihat juga dari human design-nya, ya kan. Dan di human design kan bisa ngelihat dari incarnation cross-nya. Jadi kita padukan dari human design, incarnation cross-nya, terus kita cek analisanya lagi pas slide-nya di astrologi. Nah, setelah itu baru kita memakai batin kita, memakai energi. Nah, itu kan lebih baik, banyak faktor X yang mendukung, nggak hanya kita terawang-terawang nggak jelas, nggak jelas gitu loh. Karena ukurannya jadi nggak jelas ya. Nah, ketika menarot yang kita baca kan yang ada di kartu. Betul. Nah, apalagi kartu tarot itu juga terbatas ya Bunda ya, karakternya gitu. juga, gambar-gambarnya juga ya Bun ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwasanya dengan tarot tidak bisa dengan tarot kamu mau lihat apa aja bisa, tetapi tergantung siapa yang tarot dan akuratnya sejauh mana kan kayak gitu. Karena kadang saya juga beberapa kali kalau misalnya kepepet ada klien minta di pas live pakai tarot ya juga, tapi kan tetap pakai intuisi ya. Iya. Tetap pakai intuisi, nggak sembarang-sembarang kasih analisa ke orang lain. Kalau kita salah-salah analisa, salah-salah kasih, berarti kamu membuat destination baru gitu. Kamu kayak ngasih destiny baru juga, kayak ngasih satu nasib baru, dan orang ini trust banget, hancur deh. Banyak yang kayak gitu. Kasihan ya. Misal kalau di pas live ngelihat misi jiwa, tiba-tiba kliennya trans, akhirnya dia malah si terapisnya mengikuti ke arah klien yang trans, bukan mencari akar daripada siapa sih dia gitu. Jadi malah lebih bereforia di situ gitu, di halu-halu situ itu ada juga. Harus canggih membedah ya Bunda ya, membedah biar tahu ini siapa nih yang masuk gitu ya. Iya benar. Nah ketika di pas live kadang kan kliennya malah harus kamu bisa membedah ini energi yang datang KW yang ngaku-ngaku atau apa, kan kita nggak perlu itu gitu. Tiba-tiba ada yang datang masuk ke aku adalah Nyai Ratu Kidul. Tapi belum tentu ya Bun ya, Nyai Ratu Kidul yang sesungguhnya atau KW-nya nih Bun. Iya, jadi jangan malah ketika si klien itu misalnya dia trans, kita malah mengikuti, kamu malah kita harus bertanya ngapain kamu stay di sini gitu. Kalau aku kayak gitu, malah kalau emang kamu dari sesuatu dimensi yang sangat hebat, yang saya sangat kuat, aku pasti merinding dong, pasti ada sesuatu yang beda gitu. Jadi jangan euforia di situ, malah sebagai kita trainer harus cekatan, harus mengambil satu kayak tindakan gitu ya, kamu pergi dari dirinya gitu, karena ya hanya Tuhan lah yang berhak berada di dalam dirinya gitu, bukan sesuatu entitas A, B, C, D gitu. Jadi malah akhirnya si klien itu malah jadi halu gitu. Aduh, aku jadi merinding nih dengernya nih Bunda. Jadi pingin di past life regression nih sama Bunda. Abis nih ya Bunda ya, aku mau di past life-nya sama Bunda. Nah, teman-teman yang mau past life regression, kemudian mau hipnoterapi, juga mau mengetahui misi jiwanya, bisa tadi lewat hipnoterapi, bisa juga lewat astrologi, bisa konsultasi sama Bunda ya, di nomor yang sudah tertera di deskripsi ya. Aku habis ini juga mau nih mau terapi nih sama Bunda nih, mau tahu nih siapa nih dalam diri aku. Siapa tahu dulu artis Korea ya, siapa tahu Kak Aris dulu artis Korea gitu, sekarang menjelma menjadi seorang Aris yang di sastra Jawa ya kan kita nggak tahu. We never know. Oke ya Kak Aris, kayaknya Bunda. Dulu ya misi-misi jiwa kita ini. Mungkin next kita akan bahas yang lebih cetar ya di session lain. Nah teman-teman, penutup daripada acara malam ini mengenai misi jiwa ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu bertumbuh bersama saya sudah 2 tahun ini ya di grup Empowering Spiritual Indonesia ya. Salam kasih, senang saya bisa sampai di titik ini berkat daripada support seluruh teman-teman, baik moderator, admin, dan para anggota-anggota di
Empowering Spiritual Indonesia ya Kak Aris. Kak Aris juga termasuk moderator ya. Iya, Yang Bunda. iya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Next, saya akan membuat Zoom dengan para moderator-moderator yang ada di ESI. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya apapun kepada saya karena mungkin setiap minggu tayangan ini akan kita buat ya Kak Arif. Ask me Iya, about iya. anything mengenai spiritual. Nah, terakhir ucapan saya kepada teman-teman semua mengenai misi jiwa. Apapun misi jiwa kita, sekecil apapun misi jiwa kita ya di tubuh kita yang sekarang ya, lakukan do the best, lakukan yang terbaik walau misi jiwa itu hanya sekecil apapun dan lakukanlah dari ranah pribadimu sendiri, cintai dirimu, cintai anakmu, keluargamu, baru semesta ini. Itu Kak Aris. Ah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bawah ini. Ya, sampai sini dulu. Sampai jumpa. Dah. Dah.